Oke, saya mulai. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua yang terima kasih sudah menghadiri acara Elementor ID ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirza Hikmatyar. Saya di sini uh, berposisi sebagai Web Production Team Lead di Niaga Web. Niaga Web ini adalah salah satu produk yang ada di Niagoster. Niaga Web ini fokus untuk jasa pembuatan website, dan basic utama teknologi yang kita gunakan itu kita menggunakan WordPress untuk pembuatan website klien-klien kita. Selain itu juga kita memaksimalkan juga dari Elementor untuk membuat website sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin membuat website, itu bisa dibantu di Niaga Web, atau misalkan ingin konsultasi juga silahkan bisa menghubungi Niaga Web. Nanti tinggal diakses aja niagaweb.co.id. Nanti di situ sudah ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Nanti silahkan bisa langsung menghubungi ke nomor tersebut. Kemudian terkait dengan identitas saya, nanti silakan teman-teman bisa follow saya di Instagram atau juga bisa connect via LinkedIn seperti itu. Nah, kemudian untuk malam hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan WhatsApp one-on-one on WordPress. Mungkin sudah kita ketahui ya di sini untuk WhatsApp sendiri itu sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari berbisnis, kemudian UMKM, kemudian juga dari orang-orang tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi ini sebenarnya bisa digunakan lebih maksimal lagi, terutama ketika kita sudah memiliki WhatsApp bisnis. Nah, untuk WhatsApp bisnis itu juga bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan dari para bisnis atau pemilik UMKM, sehingga dia bisa memaksimalkan WhatsApp untuk bisnis dia. Nah, dari WhatsApp sendiri itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dari WhatsApp sendiri bisa memudahkan komunikasi dari penjual dengan pelanggan. Manfaat utama ini bisa digunakan karena dari WhatsApp itu kita bisa memberikan informasi kepada calon konsumen kita ketika mereka tertarik dengan produk yang kita berikan. Selain itu, fitur-fitur di WhatsApp pun dia sudah memiliki beberapa fitur pesan secara otomatis, sehingga ketika ada chat yang masuk sudah secara otomatis bisa diberikan greeting message, dan itu juga adalah sebuah pesan singkat yang dapat membantu di awal ketika ada pelanggan yang ingin menggunakan atau membeli produk kita. Kemudian yang kedua, itu dari WhatsApp sendiri bisa membangun sebuah brand awareness dari sebuah usaha ya. Jadi di sini dengan menggunakan profil yang ada di WhatsApp Business, Anda bisa digunakan untuk branding, di mana profil tersebut nantinya memuat informasi yang bermanfaat untuk pelanggan seperti alamat, kemudian deskripsi bisnis kita, alamat email, bahkan situs website kita pun bisa dicantumkan di dalam WhatsApp bisnis tersebut. Hal ini juga memudahkan pelanggan untuk mengenali lebih jauh dari bisnis yang sedang dijalankan, sekaligus membangun dari brand awareness perusahaan atau bisnis tersebut menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk WhatsApp sendiri itu bisa digunakan sebagai katalog produk bisnis. Manfaat lain dari WhatsApp yaitu digunakan sebagai katalog untuk layanan atau produk bisnis Anda. Di dalam WhatsApp itu sudah memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap ya, seperti fitur katalog, yang di mana fitur tersebut bisa digunakan sebagai galeri dari bisnis Anda. Dengan fitur tersebut bisa menampilkan juga foto, deskripsi produk, bahkan alamat website dari produk tersebut, sehingga user bisa melakukan order via WhatsApp atau bahkan langsung diarahkan di website. Karena di dalam produk katalog tersebut juga kita sebagai seller ya bisa memberikan langsung produk mana yang bisa dibeli oleh pelanggan tersebut. Kemudian yang keempat, manfaat dari WhatsApp tersebut itu adalah untuk melakukan tracking customer.
Nah, di dalam WhatsApp kita selain memiliki fitur katalog juga memiliki fitur label, di mana fitur label tersebut bisa digunakan sebagai filter dari customer atau pelanggan yang masuk ke nomor WhatsApp kita. Contohnya misalkan ketika kita melakukan sebuah promosi ya untuk bisnis kita. Biasanya mereka ketika di awal pasti belum mengetahui terkait dengan bisnis kita itu apa sih, apa yang kita jual. Nah, itu bisa kita kelompokkan dengan label tertentu menjadi kelompok untuk cold leads. Cold leads ini maksudnya adalah untuk mereka yang baru tanya-tanya namun belum tertarik dengan produk yang kita berikan. Kemudian jika ada pelanggan yang sudah tertarik untuk menggunakan atau membeli produk kita, itu bisa kita labeli juga dengan label warm leads. Ini juga bisa difilter mana yang cold lead, mana yang lead. Selain itu juga misalkan kita sudah dari customer sudah melakukan transaksi, itu juga bisa melakukan repeat order. Nah, itu bisa kita labeli juga untuk repeat order customer. Selain itu masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di WhatsApp tersebut sehingga bisa memaksimalkan lagi untuk kebutuhan website kita. Kemudian untuk yang selanjutnya, fitur yang manfaat yang kelima itu adalah WhatsApp bisa diintegrasikan dengan website. WhatsApp sangat memungkinkan untuk diintegrasikan dengan website yang kita buat. Dengan menginstal WhatsApp di website, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan user yang ada di website kita. Selain itu, dengan adanya bantuan plugin yang ada di WordPress, sehingga kita juga bisa menggunakan WhatsApp sebagai tracking leads. Dengan begitu, dengan adanya integrasi dari WhatsApp ke website kita, kita bisa meningkatkan konversi untuk penjualan, bahkan untuk keuntungan website kita melalui WhatsApp. Nah, itu tadi terkait dengan manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari WhatsApp untuk bisnis kita. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita sudah masuk nih ke bagian demo. Di sini di awal mungkin teman-teman juga sudah cukup paham ya terkait dengan cara pengintegrasi WhatsApp dengan Elementor secara manual. Nah, caranya biasanya untuk mengintegrasikan WhatsApp, teman-teman bisa menggunakan sebuah button dari Elementor. Nanti setelah membuat button, teman-teman bisa menambahkan link. Nanti di dalam link tersebut, teman-teman bisa memasukkan nomor layanan WhatsApp yang akan digunakan, kemudian juga bisa menambahkan pesan atau message yang akan digunakan sebagai greeting message di awal saat user atau pelanggan menghubungi nomor teman-teman. Nanti tinggal dimasukkan saja wa.me/nomor telepon, kemudian setelah itu di instruksi setelah teks bisa dituliskan untuk pesan yang akan dikirimkan. Kemudian yang kedua, selain kita bisa secara manual, kita juga bisa menggunakan plugins untuk melakukan setting di dalam website kita. Nah, untuk plugin yang digunakan di sini saya akan menyebutkan yaitu akan menggunakan plugin dari JoinChat. Untuk pluginnya sendiri itu teman-teman bisa lihat source plugin yang ada di website ini. Nanti bisa diklik. Nah, untuk demonya berikut ini. Nah, pastikan teman-teman sudah login di halaman dashboard. Kemudian untuk pluginnya silahkan bisa diinstal terlebih dahulu. Di sini kebetulan saya sudah menginstalnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya install, kemudian saya coba aktifkan. Nah, pastikan untuk plugin ini itu sudah aktif ya. Selain itu juga pastikan plugin-plugin yang mungkin berkaitan dengan WhatsApp juga bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Oke, setelah masuk untuk ke plugin JoinChat, silahkan teman-teman bisa klik setting.
Nah, kemudian di pengaturan dari join chat itu ada 4 tab pengaturan. Yang pertama itu general. Di sini teman-teman bisa melakukan pengaturan untuk button atau tombol yang ada di WhatsApp. Nanti di sini teman-teman bisa melakukan pengisian nomor WhatsApp yang akan digunakan. Di sini juga sudah disediakan untuk test number. Test number ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu nanti untuk melakukan pengetesan apakah nomor tersebut sudah benar bisa diintegrasikan dengan WhatsApp atau belum. Kemudian setelah itu di bagian isian message, teman-teman di sini bisa mengisikan pesan yang akan dikirimkan. Nah, nanti bisa di custom di sini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian image, di sini teman-teman bisa memilih gambar WhatsApp yang akan ditampilkan. Biasanya untuk defaultnya itu sudah ada dari bawaan join chat sendiri. Kemudian untuk tooltip di sini itu adalah tooltip yang akan muncul di button join chat di halaman website kita. Kemudian pada position on screen di sini kita juga bisa melakukan pengaturan posisi mau dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Di sini ada button delay untuk mengatur delay dari button tersebut. Kemudian ada setting mobile only, apakah ini akan disetting di mobile device saja. Kemudian di bagian WhatsApp web ini biasanya akan kita gunakan ketika kita menggunakan WhatsApp web di browser kita ya, sehingga ketika ini di checklist itu otomatis akan terintegrasi dengan WhatsApp web yang sedang terbuka di browser kita. Nah, di sini juga bisa display QR code untuk desktop agar bisa di-scan. Kemudian di sini chat window juga nanti bawaannya dari join chat itu bisa menampilkan informasi yang pesan yang akan ditampilkan. Kemudian ada button text, itu adalah untuk teks dari button tersebut. Selain itu kita juga bisa mengatur warna. Di sini warna defaultnya itu warna hijau, kemudian bisa mengatur dark mode dan header. Selain itu juga sama, ada chat delay, backview, dan notification balloon. Setelah kita memastikan bahwa setting yang sudah kita lakukan itu benar, silakan bisa dipilih save change. Nah, kemudian di sini di bagian tab visibility, teman-teman juga bisa mengatur untuk tampilan dari join chat itu akan muncul di halaman apa saja. Di sini sudah cukup banyak, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian pada bagian advance, ini untuk option in itu bisa ditampilkan untuk option in yang ada di join chat-nya, misalkan silahkan menghubungi customer service kami. Selain itu juga kita bisa memasukkan untuk kebutuhan conversion ya. Misalkan kita menggunakan Google Ads itu bisa dimasukkan untuk trackernya di sini. Kemudian di bagian WooCommerce itu juga bisa kita custom ya untuk call to action-nya sesuai dengan produk yang apa yang akan ditampilkan. Di sini ada beberapa tampilan yang bisa kita custom, yaitu untuk call to action di produk, kemudian ada di product sale, kemudian juga ada di message produk. Selain itu juga di bagian WooCommerce bisa kita atur untuk posisi dari button tersebut. Setelah dirasa sudah sesuai, kita bisa melihat di demonya, kita masuk ke halaman websitenya. Nah, di sini sudah muncul ya join to chat. Ini sudah muncul untuk informasinya, option in tadi, silakan menghubungi customer service kami, kemudian open chat itu juga ada di pengaturan ini ya. Jadi ketika button teksnya kita ganti pun itu nanti akan berubah. Ini cukup singkat, dihubungi kami.
Dan untuk warna juga bisa kita atur, misalkan warna biru. Nah, ini mungkin karena cache, jadi warna belum berubah. Nah, ini warna berubah, ada chatnya hubungi kami. Seperti itu kira-kira untuk pengaturan dari plugin GenChat. Jadi, untuk integrasi menggunakan plugin, salah satunya teman-teman bisa menggunakan plugin GenChat untuk integrasi WhatsApp ke WordPress. Selanjutnya, untuk integrasi WhatsApp yang bisa kita lakukan, di sini kita akan membuat sebuah form dari Elementor, dan di mana form tersebut akan kita integrasikan agar nantinya ketika kita mengisi form tersebut, nanti ketika pilih send akan otomatis terkirim ke nomor WhatsApp yang kita setting. Oke, caranya gimana? Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Pastikan sebelum kita membuat form, teman-teman sudah menginstal terlebih dahulu extension dari Elementor Form. Extension tersebut nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menambahkan extension WhatsApp di Elementor Form, sehingga nanti ketika kita melakukan setting di dalam Elementor Form-nya, itu sudah otomatis terkirim ke nomor WhatsApp kita. Nah, untuk extension-nya ini, jadi pastikan teman-teman sudah menginstal pluginnya Extension for Elementor Form. Setelah itu, teman-teman silakan membuat sebuah form terlebih dahulu di halaman baru. Ini kita buat sebuah form ya. Oke, untuk form ini pastikan teman-teman sudah menggunakan Elementor Pro ya, karena untuk form dari Elementor ini hanya bisa digunakan untuk lisensi di Elementor Pro, sehingga kalau untuk yang Elementor Free masih belum bisa. Namun ketika teman-teman menggunakan Elementor Free, nanti bisa menggunakan plugin lain selain plugin yang akan saya jelaskan ini. Nah, setelah kita menginput form, secara default itu akan menampilkan form bawaan ya, atau form default dari Elementor Form ini, yaitu ada nama, email, kemudian ada message. Kemudian kita klik terlebih dahulu untuk elemennya. Nah, nanti untuk bagian form name dan lain-lain itu bisa kita setting untuk labelnya. Selain label, kita juga bisa atur placeholder. Untuk menggunakan WhatsApp, pastikan di setting advance ID-nya itu bisa disesuaikan dengan ID yang ingin digunakan. Nah, di sini ada ID name untuk nama, kemudian ada ID email, selain itu juga ada ID message. Nah, kemudian untuk melakukan integrasi di WhatsApp, pastikan di bagian action after submit, di sini teman-teman menambahkan WhatsApp ya. Sebelumnya memang WhatsApp ini belum ada, namun setelah kita menginstall plugin Extension for Elementor Form, itu sudah muncul di sini ya. Ini nanti akan muncul custom success message, kemudian WhatsApp redirect, dan email juga. Jadi nanti ketika kita mengisi form tersebut, itu akan otomatis ya nanti akan diintegrasikan ke WhatsApp seperti itu. Nah, pada bagian WhatsApp redirect ini teman-teman bisa mengatur nomor yang akan digunakan ya. Ini pastikan menggunakan awalan nomor lokal dari Indonesia ya, 62 plus 832. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa
lakukan pengaturan untuk pesan yang akan digunakan gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melakukan setting seperti ini. Misalkan, halo, saya dari nama form tersebut. Nah, untuk mencantumkan itu caranya dengan apa? Caranya nanti teman-teman bisa menginputkan shortcode yang ada di dalam advance ini. Jadi file ID name itu dikopikan di WhatsApp redirect. Dan ini kemudian untuk membuat sebuah enter, ini teman-teman bisa menggunakan kode persen, kemudian break persen. Setelah itu bisa dituliskan untuk emailnya, kemudian ID-nya apa, kita lihat ID-nya, ID shortcode-nya, ID-nya email, kemudian untuk pesannya apa, pesannya ini tadi message, tambahkan, kemudian kita tambahkan break. Oke, nah setelah kita melakukan setting, ini teman-teman bisa publish untuk melakukan pengecekan ya, apakah form tersebut sudah berhasil atau belum gitu ya. Nah, kita isikan nama, email, itu bisa dikirim. Nah, dia secara otomatis akan mengirimkan submission di form Elementor yang kita setting sekaligus mengintegrasikan ke settingan WhatsApp seperti itu. Nanti ketika kita klik lanjutkan chat, itu bisa kita gunakan WhatsApp. Nanti dia otomatis akan mengintegrasikan ke WhatsApp yang kita gunakan. Itu juga berguna ketika kita menggunakan device smartphone ya, itu juga nanti otomatis akan membuka aplikasi WhatsApp yang sudah kita install di HP kita. Nah, itu tadi terkait dengan cara pengaturan untuk WhatsApp dengan form dari Elementor Pro plus plugin. Selanjutnya, ini adalah cara integrasi WhatsApp dengan menggunakan plugin. Cara ini bisa kita gunakan tanpa menggunakan lisensi dari Elementor Pro. Jadi di dalam plugin Fluent Form ini dia sudah menyediakan fitur redirect agar nantinya kita bisa melakukan instalasi di dalam form tersebut sehingga bisa terintegrasi ke WhatsApp. Caranya pertama-tama teman-teman install terlebih dahulu untuk plugin Fluent Form-nya. Setelah itu, setelah aktif, teman-teman bisa masuk ke pengaturan all form. Nah, biasanya ketika kita melakukan instalasi di awal, itu sudah ada dua form default yang sudah disediakan dari Fluent Form ini. Yang pertama ada subscription form, kemudian yang kedua ada kontak form demo. Kita coba untuk melakukan setting yang ada di kontak form demo ini. Caranya pilih edit. Di sini kita bisa menambahkan ya beberapa informasi-informasi yang ada di form tersebut. Misalkan kita ingin menambahkan alamat website ya, ini nanti bisa ditambahkan. Kemudian setelah berhasil, teman-teman bisa save form. Kemudian setelah itu untuk mengintegrasikan ke WhatsApp, teman-teman bisa pilih setting and integration. Di sini ada form setting, kemudian ada email notification. Nah, untuk form setting itu pastikan teman-teman sudah memilih to a custom URL ya, di mana setting ini nantinya akan meredirect dari website WordPress kita ke URL web WhatsApp, sehingga ketika
kita submit form, itu akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, caranya untuk menambahkan, itu teman-teman bisa menambahkan https wa.me, kemudian nama, kemudian nomor telepon teman-teman, kemudian teks gitu ya. Nah, nanti di dalam inputan tersebut kita di sini bisa menambahkan informasi dari form yang sudah kita inputkan ya. Misalkan di sini teksnya saya yang mengisikan form. Nah, di bagian titik 3 ini kita bisa memilih nih bagian field mana yang akan ditampilkan. Di sini juga kita bisa menampilkan nama secara keseluruhan, nama depan, atau nama belakang. Nah, di sini saya ingin menggunakan nama keseluruhan, name, kemudian alamat email. Kita bisa tampilkan juga yang memiliki website URL-nya. Yang telah mengirimkan pesan. Kita tuliskan, kita inputkan subjek. Ini udah satu ya. Dengan detail. Nah, detailnya kita masukkan message-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pilih save setting. Nah, setelah itu di sini ketika kita melakukan setting di form setting itu hanya akan diintegrasikan ke WhatsApp kita. Namun misalkan kita ingin menambahkan juga informasi input yang diisikan oleh user, itu kita bisa menambahkan di setting email notification. Nah, di sini kebetulan saya sudah menambahkan notifikasinya. Caranya tadi sama. Klik add notification, kemudian muncul seperti ini, kemudian kita masuk ke pengaturan. Nah, di sini untuk namanya sebenarnya bebas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk send to-nya itu nanti bisa pilih email. Kenapa email? Karena nanti dari si user yang mengisikan akan dikirimkan juga hasil inputan yang sudah dilakukan seperti itu. Kemudian subjek emailnya bisa disesuaikan. Nah, di sini kita juga disediakan shortcut ya untuk menampilkan informasi yang ada di form tadi. Nah, di sini kita bisa menginputkan nama, email, subjek, message, kemudian juga bisa menampilkan URL juga. Setelah itu bisa kita save notification. Kemudian kita bisa kopikan ya untuk formnya tadi, kemudian bisa kita tambahkan di halaman yang sudah kita buat. Nah, untuk menambahkan, itu teman-teman bisa search untuk shortcut. Kemudian tinggal diinputkan saja untuk formnya. Nah, setelah itu bisa teman-teman coba untuk testing. Apakah sudah bisa atau belum seperti itu. Nah, setelah itu kita coba masuk ke halaman tersebut. Nah, ini bisa kita inputkan ya untuk isiannya, emailnya, alamat website, kemudian judulnya, detail pesannya apa. Nah, setelah itu kita bisa pilih submit form. Nah, ini URL mungkin harus www. Ini sama juga nanti dia sudah secara otomatis diintegrasikan oleh WordPress ke web WhatsApp yang sudah kita atur tadi. Jadi di sini sudah muncul ya untuk isian dari nama, kemudian alamat email, alamat website, juga ada judul pesan dan detail pesannya seperti apa. Nah, kurang lebih itu untuk setting yang bisa teman-teman lakukan di Fluent Form. Nah, untuk Fluent Form ini sebenarnya juga
cukup banyak manfaatnya ya. Selain teman-teman bisa menggunakan untuk isian form, teman-teman juga bisa digunakan untuk simulasi untuk perhitungan seperti itu. Jadi misalkan teman-teman di sini menjual produk yang tidak menggunakan e-commerce, itu sebenarnya juga bisa memanfaatkan dari fitur-fitur yang ada di platform tersebut. Itu tadi untuk pengaturan ini ya, WhatsApp ke plugin. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengintegrasikan WhatsApp dengan WooCommerce. Nah, untuk plugin yang kita gunakan itu adalah plugin One Click WhatsApp Order. Plugin ini sebenarnya cukup bagus karena dia bisa kita manfaatkan untuk menampilkan button WhatsApp itu di halaman shop page, kemudian cart page, dan juga checkout. Untuk cara pengaturannya seperti apa, cara pengaturannya berikut caranya. Pastikan teman-teman sudah menginstall pluginnya ya. Nanti setelah diinstalasi plugin, itu teman-teman bisa melakukan pengaturan pada masing-masing bagian, yaitu tadi shop page, kemudian cart page, dan juga checkout page. Nah, di sini saya sudah menginstal. Nah, sebelumnya saya matikan dulu untuk join chat-nya agar tidak terjadi crash. Tadi form tidak usah. Nah, ini kita aktifkan one click chat to order terlebih dahulu. Nah, setelah kita aktifkan, itu hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menginputkan nomor terlebih dahulu ya, nomor yang akan kita gunakan sebagai nomor layanan WhatsApp di website kita. Nah, di sini nomornya silakan teman-teman bisa pilih add WhatsApp number. Nah, kemudian di sini bisa diberikan judul yang misalkan CS1 gitu. Karena kan biasanya sebuah usaha itu CS-nya bisa lebih dari satu gitu ya. Nanti teman-teman bisa membedakan antara CS1, CS2 dan lain-lain seperti itu. Nah, nomornya diinputkan nomor yang akan digunakan. Gunakan nomor random ya. Kemudian setelah itu bisa dipublish untuk nomornya. Nah, setelah kita melakukan update untuk nomor WhatsApp yang kita gunakan, itu kita selanjutnya akan melakukan pengaturan untuk setting one click chat to order ya, yang bisa kita lakukan. Dan di sini ada pengaturan basic. Pengaturan basic di sini adalah pengaturan awal untuk plugin ini. Nah, di sini untuk WhatsApp base URL ini bisa kita sesuaikan. Apakah kita akan menggunakan web.whatsapp untuk integrasinya atau api.whatsapp. Nah, di sini saya akan menggunakan web WhatsApp karena saya menggunakan browser ya di desktop sehingga agar lebih mudah seperti itu. Nah, setelah itu di bagian single product page itu teman-teman bisa melakukan pengaturan apakah button di single product page akan ditampilkan atau tidak. Kemudian di bagian WhatsApp number kita juga bisa memilih nomor mana yang akan ditampilkan di dalam single product tersebut. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengaturan posisi dari tombol tersebut. Apakah posisinya ada di setelah button add to cart atau di bawahnya atau setelah short description. Nah, selain itu kita juga bisa mengcustom pesannya. Nah, di sini misalkan, halo, saya mau membeli produk ini. Nah, di sini bagian custom message kita coba untuk menggunakan teks tersebut. Kemudian pada text on button kita juga bisa mengatur misalkan pesan via WA. Selain itu juga kita bisa membuka di tab baru atau di tab tersebut juga. Nah, di sini juga ada beberapa informasi tambahan yang bisa kita setting, apakah harganya itu akan
dihilangkan atau juga untuk URL dari produk tersebut dihilangkan. Selain itu di bagian setting basic juga kita bisa melakukan pengaturan text translation, yaitu dari quantity, price, URL, total amount, payment method, dan thank you. Di sini kita juga bisa mengatur detailnya, misalkan jumlahnya, kemudian total harga, metode pembayaran, dan terima kasih. Nah, setelah kita melakukan pengaturan, kita bisa pilih Save Change. Nanti kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian Setting Single Product. Kemudian pengaturan tab selanjutnya yaitu pengaturan tab floating. Nah, di sini fungsinya sebenarnya sama dengan join chat tadi, karena selain menggunakan join chat, kita juga bisa menggunakan one click chat to order untuk menampilkan floating button yang ada di website kita. Nah, di sini juga pengaturannya hampir sama, apakah akan ditampilkan atau tidak, kemudian kita pilih WhatsApp number-nya, kemudian selain itu juga bisa kita atur untuk source page URL-nya, kemudian juga setting display-nya apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian ada beberapa setting yang mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu ada pengaturan untuk display option. Display option ini lebih ke pengaturan dari tampilan atau interface di WhatsApp tersebut ya. Kita bisa mengatur background color, kemudian background color ketika di hover, teks, kemudian text hover juga. Selain itu kita bisa juga mengatur untuk back shadow, posisi, kemudian saat di hover juga, kemudian juga beberapa setting yang bisa kita lakukan ya, apakah kita ingin meng-hide button WhatsApp tersebut di desktop, di mobile, kemudian juga dari jumlah dan harga pun juga bisa kita atur. Nah, di sini cukup banyak pengaturannya, nanti untuk kebutuhannya sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini juga bisa mengatur show blue page, ini untuk menampilkan arsip page ya di WooCommerce. Kemudian ada di pengaturan di charge page, thank you page, dan pengaturan yang lainnya. Nah, setelah itu juga ada pengaturan di bagian shop. Nah, pengaturan di bagian shop itu sebenarnya hampir sama dengan pengaturan yang ada di single product. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah tampilan posisi yang ada di dalam shop page. Tampilannya nanti setelah ini akan saya demokan. Nah, di sini juga pengaturannya hampir sama. Kita bisa mengekspor harga, kemudian juga bisa mengatur remove product URL-nya. Bahkan juga kita bisa mengatur open WhatsApp-nya di new tab. Nah, kita coba masuk ke halaman utamanya. Nah, ini adalah tampilan yang ada di dalam shop page tadi ya, karena di bagian pengaturan shop, di sini kita tidak melakukan pengaturan untuk text button dan customize-nya, sehingga pengaturannya itu masih sama dengan default dari bawaan plugin, yaitu by with WhatsApp. Ini kurang lebih sama. Nanti ketika kita melakukan atau kita memilih produk, itu dia akan otomatis diarahkan ke WhatsApp kita. Nah, karena di sini saya belum mengintegrasikan, itu kita bisa kita atur tampilannya atau bisa kita cek tampilannya di URL yang digunakan. Nah, ini bisa kita inspect juga ya untuk URL-nya. Nah, ini dia sudah diarahkan ke ini ya, sesuai dengan pengaturan kita, nomor, kemudian teks, halo, I want to buy product, URL-nya, kemudian ada terima kasihnya, sama seperti yang ada di shop page ini. Kemudian ketika kita masuk ke detail produk, itu juga sama akan muncul, namun di sini teks dari buttonnya sudah berbeda. Karena apa? Karena tadi juga kita sudah melakukan pengaturan ya di bagian
setting basic ini. Nah, ini sudah pesan via WA, kemudian untuk custom message-nya itu juga, kalau saya mau membeli produk ini. Nah, ini kurang lebih sama ketika kita inspect, itu untuk URL-nya juga dia sudah mengarah ke sini ya. Halo, saya ingin membeli produk, seperti itu. Nah, itu tadi untuk melakukan pengaturan di halaman detail produk dengan halaman show page. Selain itu, kita juga sebenarnya bisa melakukan pengaturan yang ada di halaman chart atau di halaman checkout. Sebenarnya pengaturannya hampir sama, yaitu di sini kita bisa melakukan pengaturan untuk menampilkan buttonnya, juga bisa melakukan pengaturan text button, kemudian custom message. Selain itu juga disediakan untuk meremove produk URL, kemudian apakah akan menginputkan variasi dari produk tersebut atau tidak. Kemudian di bagian checkout itu juga kita bisa mengatur pengaturan pada thank you page saat kita melakukan place order di WooCommerce yang sudah kita setting. Nah, di sini untuk pengaturannya kurang lebih sama, namun di bagian checkout ini cukup banyak ya pengaturan yang bisa kita lakukan, yaitu kita di sini bisa mengatur text on button, misalkan kita ingin kirim detail order, kemudian untuk detailnya, misalkan saya kirimkan di halo, berikut pesanan saya. Mungkin juga kita bisa mengatur untuk informasi terima kasihnya, subtitlenya seperti apa, kemudian detail labelnya pun. Dan di sini juga ketika ada kupon diskon bisa kita cantumkan juga, order number-nya juga bisa kita cantumkan, dan juga bisa kita atur untuk produk SKU, tanggal ordernya juga misalkan ingin ditampilkan untuk new tab-nya, seperti itu. Nah, kita coba mendemokan ya untuk tampilan yang ada di bagian chart dan checkout. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita coba itu chart. Nah, kita buka view chart-nya. Nah, di sini juga selain proses to checkout, kita akan ditampilkan untuk complete order via WhatsApp. Ini sama seperti yang ada di pengaturan bagian chart, yaitu complete order via WhatsApp. Dan ketika kita masuk ke halaman chart, kemudian juga ingin langsung diklik, itu dia secara otomatis akan diarahkan ke web WhatsApp kita, sehingga tanpa melakukan checkout atau place order di WooCommerce, itu si user sudah bisa mengirimkan detail pesanan dia ke nomor layanan yang sudah kita atur. Namun misalkan dari si user tadi juga ingin melakukan proses to checkout, itu bisa dilakukan. Nah, di sini seperti biasa saat kita melakukan checkout itu diminta untuk mengisikan informasi, alamatnya, provinsi, alamatnya, nomor telepon, email. Nah, setelah kita mengisikan, itu kita bisa langsung melakukan pemesanan ya, untuk mengklik place order. Nah, nanti untuk pemesanan ini, si penjual itu bisa menambahkan dua informasi ya. Yang pertama, informasi via email seperti penggunaan WooCommerce pada umumnya. Kemudian yang kedua, si penjual itu bisa mendapatkan informasi yang dikirimkan oleh pembeli melalui button yang sudah kita setting ya di halaman checkout ini. Jadi ketika kita klik untuk detail ordernya, itu dia akan otomatis mengarahkan ke URL yang sudah kita setting tadi ya.
contohnya. Nah, ini dia detailnya sudah ditampilkan, detailnya apa aja, terima kasih, dan tanggal ordernya pun sudah ada ya, karena di sini menggunakan code yang disetting dari web WhatsApp, itu dia akan otomatis diarahkan ya. Jadi ketika diarahkan kurang lebih seperti ini, karena dia otomatis, jadi mungkin tidak muncul untuk detailnya. Gitu. Mungkin kalau kita untuk melakukan pengecekan muncul detailnya atau tidak, kita bisa atur di bagian basic-nya ya. Tadi kan karena kita di sini menggunakan web WhatsApp, kita coba menggunakan API.web-WhatsApp-nya ya. Apakah muncul atau tidak, kita bisa coba di sini. Nah, kurang lebih seperti ini detailnya ya. Nanti ada detailnya pesanannya apa, harganya, metode pembayaran, kemudian detail alamat untuk shippingnya, kemudian juga untuk total harga. Selain itu juga muncul untuk order date-nya, seperti itu. Nah, itu tadi untuk melakukan pengaturan di dalam WooCommerce untuk integrasi dengan WhatsApp Web. Nah, itu tadi mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Clement. Thank you Pak Mirza, Mas Mirza. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau nanya langsung, silakan. Kalau bisa sih langsung aja unmute, open mic, sama kalau bisa videonya di open ya, dibuka ya. Silakan nanya langsung. Sambil nunggu, mungkin saya mau nanya nih, Mas Mirza. Oh ya, silakan. Kalau tadi add to cart-nya beberapa produk juga bisa ya, Mas? Iya, jadi kalau untuk add to cart beberapa produk itu nanti akan cukup ini ya, panjang hasil chatnya seperti itu sih Mas. Nanti nggak terbatas cuma satu, tapi bisa banyak juga. Oke, tapi cuma jadi agak panjang ya. Iya, jadi banyak. Jadi bisa kita atur juga di setting bawaan paginya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya terutama untuk di Indonesia kan masih banyak pengguna WhatsApp ya, Mas Mirza ya. Iya, iya. Jadi pada suka chat sebenarnya. Nah, Iya. jadi oh ada order ini, ya minimal dia nggak usah ngetik lagi gitu kan. Tinggal Iya. klik informasi yang dia mau tanya, tinggal apa namanya klik order atau apa nanti masuk WhatsApp gitu ya. Kalau di mobile Iya. berarti kayak tadi yang klik to order itu bisa langsung kebuka Mas ya? Iya, nanti Aplikasi ketika WhatsApp di ya? mobile itu aplikasinya sudah otomatis Udah terbuka otomatis. gitu sih, Mas. Iya. Memang sebenarnya kalau di luar kan kebanyakan nggak mau ribet, jadi kalau bisa otomatis ya Mas ya. Nah, Iya. cuman kalau di Indonesia kan masih suka lewat chat ya. Gitu. Iya, Jadi masih ini dua mungkin kali. pluginnya cukup membantu gitu ya. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung silakan di chat boleh, tapi saya harap kalau bisa apa namanya dibuka mic-nya ya dan juga mungkin di videonya juga ya. Silakan. Mas Angga mau nanya Mas Angga? Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan. Nanti presentasinya boleh di-share nggak Mas? Oh ya, boleh, boleh, Mas. Nah, nanti info ke saya Mas ya. Oh ya, Saya siap. Japri atau bisa lewat email. Nanti saya biasanya presentasi, screenshot nanti foto sama recording nanti saya akan upload di event page yang teman-teman udah daftar gitu ya. Jadi nanti kan jadi pas event. Nah, pas eventnya itu ada apa? Nah, kalau udah muncul biasa dapat notifikasinya, oh saya udah upload gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa lihat recording YouTube-nya sama presentasinya nanti saya bisa masukin di sana. Oke. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang mau nanya bisa langsung. Nggak usah malu-malu. Oke. Halo Mas Clement, halo Mas Mirza. Halo Mas Adi. Halo, Mas. Oke. Silakan Mas. Sambil menunggu pertanyaan. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Petrus atau Kak Petrus Jakob, plugin Join Chat ini free atau berbayar? Jadi mungkin Mas sebelum Mas Riza menjelaskan, jadi plugin Join Chat ini adalah freemium. Artinya ada versi freemiumnya juga ada versi premiumnya.
Untuk yang versi premium ada 2 tipe, yaitu tipe yang per tahun ataupun tipe yang lifetime. Kalau yang lifetime satu website kurang lebih 2.500.000, tapi kalau yang per tahun itu hanya 750.000. Dan mungkin nanti bisa Mas Mirza tambahkan bahwasanya bukan hanya dikoneksikan kepada WhatsApp aja, tetapi JoinChat ini juga bisa dikoneksikan dengan Facebook Messenger, Telegram, bahkan beberapa platform yang lain. Iya. Seperti itu. Dan tentunya Elementor juga bisa support juga dengan JoinChat ini tadi. Jadinya nggak ada masalah untuk itu penggunaannya. Seperti itu. Nah, kalau Mas Mirza sendiri selama penggunaan Elementor dan juga beberapa plugin ini, sambil nunggu ada beberapa pertanyaan yang ada di chat, Iya. eh, apakah ada pengaruh di masalah loading atau tidak, kecepatan nggak dengan plugin WhatsApp ini? Oke, kalau untuk penggunaan plugin WhatsApp itu ini ya Mas, ada beberapa pengaruh yang mungkin pengaruhnya itu lebih ke semacam text speed gitu ya. Karena ketika kita menggunakan third party itu biasanya dari si text speed-nya itu akan mendetek bahwa ini itu bukan dari website yang kita bikin. Jadi akan selalu muncul sebagai pihak ketiga. Cuma ketika kita menggunakan WhatsApp itu juga nggak terlalu tinggi untuk resource-nya sehingga ketika kita menggunakan plugin ini pun cukup aman untuk masalah text speed yang kita gunakan seperti itu. Oke, kalau untuk Mas Mirza sendiri ada saran nggak penggunaan plugin WhatsApp seperti ini? Oke, kalau saran dari saya penggunaan plugin WhatsApp itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Mas. Karena ada juga yang mungkin dalam satu website dia ingin menampilkan satu nomor saja, ada juga yang bisa langsung 3 gitu ya, karena mungkin customer service-nya ada 3. Tuh. Yang pertama untuk menggunakan satu nomor itu sebenarnya bisa menggunakan plugin JoinChat atau mungkin plugin yang lain. Itu sebenarnya kalau plugin WhatsApp itu selera ya. Jadi mungkin kalau saya bisa menggunakan JoinChat, tapi misalkan teman-teman yang lain itu ada plugin CryptoChat, misalkan juga ada plugin WP Chat yang lain itu cukup banyak dan sudah disediakan di plugin WordPress-nya. Namun ketika kita menggunakan 3 nomor untuk satu website itu yang pertama kita bisa menggunakan plugin, tapi plugin itu biasanya kebanyakan itu berbayar ketika ingin menampilkan 3 nomor langsung. Namun misalkan kita ingin mengakalinya biar gratis, itu sebenarnya kita bisa menggunakan penambahan HTML secara manual dengan tambahan CSS, sehingga kita bisa menampilkan nomor yang ada di website kita itu ada 3 nomor. Tuh. Atau misalkan teman-teman ingin men-track ya, biasanya kan ketika kita random nomor itu kan ingin track nomor 1 itu akan masuk berapa nomor, kemudian nomor yang pertama akan masuk berapa lead seperti itu ya. Itu bisa menggunakan WhatsApp Rotator. Nah, WhatsApp Rotator itu juga sebenarnya juga cukup banyak di luaran sana, itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing pengguna sih seperti itu Mas Jadi. Oke, Jadi Mas. Jadi Mas Mirza udah banyak nyobain plugin WhatsApp ya Mas? Iya. Oke, Mas, ini mungkin pertanyaan yang mungkin sering teman-teman hadapi juga. Pengaruh nggak sih kalau misalnya nomor WhatsApp kita itu dipakai di sebuah plugin, tiba-tiba kan sekarang WhatsApp seringkali tuh nomornya keblokir karena plugin-plugin atau apa-apa. Iya. Nah, itu gimana Mas solusinya atau untuk teman-teman yang baru mulai memasangkan nomor WhatsApp di website itu ada Oke. trik atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau untuk nomor di WhatsApp itu untuk penggunaan ini ya plugin sebenarnya cukup aman Mas, karena nomor tersebut tidak digunakan untuk aktivitas yang mencurigakan gitu ya. Berbeda ketika kita menggunakan nomor tersebut untuk semacam broadcast WhatsApp, itu biasanya dari pihak WhatsApp pun cukup ini ya, cukup jeli atau biasanya cukup sering memblok nomor tersebut, sehingga mungkin nomor itu akan diblokir sehingga berakibat nomor tersebut tidak bisa kita gunakan untuk bisnis kita. Jadi kalau saran saya, misalkan ingin digunakan untuk broadcast, itu bisa menggunakan
nomor lain selain nomor utama yang digunakan seperti itu. Nah, saya mau nanya nih, pertama untuk Mas Mirza, kalau WhatsApp, ada WhatsApp plugin nggak yang modelnya kayak live chat, Mas? Tapi mungkin hanya aktif di desktop misalnya ya. Karena kan Ya. kalau misalnya mobile udah pasti ada WhatsApp application-nya ya. Satu itu. Nah, Iya, kedua ya. mungkin ke Mas Hadi. Mungkin Mas Hadi tahu, setahu saya Mas Levi Fonte itu ada apa sih? Just ada website untuk yang WhatsApp apa API kayak gitu ya. Yap, Nah, betul. itu seperti apa sih? Aku masih kurang nggak ngerti itu itunya tuh. Mungkin Mas Hadi tahu ya, bisa jelaskan juga. Nah, mungkin Mas Mirza dulu Mas yang tentang live chat, Mas. Mirip live chat gitu. Jadi muncul di Oh, kayak oke. di desktopnya. Kalau muncul di live chat di desktop itu kalau saya pernah lihat sebenarnya ada, cuma saya agak lupa namanya apa Mas Clement, tapi setahu saya itu berbayar. Jadi saya juga jarang pakai karena biasanya kebutuhan dari klien-klien di NetApp itu cukup diarahkan gitu. Diarahkan langsung ke nomor karena juga mungkin disesuaikan dengan ini ya habitnya masyarakat kita yang udah order website tapi masih suka WhatsApp juga gitu. Ya, tuh. Thank you, thank you. Itu yang pertanyaan pertama ya. Mas Adi yang mengenai itu, Mas. Oke, Seperti apa jadi tuh produknya tuh? mengenai Mas Levi, ini ada orangnya enggak? Oh, tidak ada. Jadi Nggak ada. itu adalah plugin Fonte. Plugin Fonte itu adalah Ah plugin iya, benar-benar. WhatsApp generator. Fungsinya adalah mungkin bukan. Jadi gini, ini yang perlu dibedakan. Yang dibahas oleh Mas Mirza ini adalah sebuah plugin di mana tujuannya orang untuk menghubungin kita. Jadi bukan broadcast server. Jadi orang itu ngeklik button, kemudian menghubungi kita, dan chattingannya diarahkan via WhatsApp aplikasi. Nah, selain itu tadi, yang mungkin sedikit berbahaya adalah penggunaan WhatsApp broadcaster, di mana nomor-nomor itu disimpan di dalam satu database, kemudian dikirim pesan secara bersamaan. Fonte merupakan salah satu platform juga, salah satu tools juga yang dipergunakan untuk broadcast via WhatsApp. Karena apa? Karena Fonte itu mengintegrasikan dengan beberapa form. Jadi seluruh database yang teman-teman yang sudah klik di plugin Fonte akan tersimpan. Tujuannya adalah untuk kemudian hari pemilik website itu punya database nomor yang pernah chat dia. Jadi database nomornya itu disimpan di dalam server, bukan di nomor WhatsApp-nya. Nah, tujuannya adalah untuk suatu ketika ada produk, tiba-tiba promo semuanya broadcast. Nah, itulah yang dipergunakan oleh Fonte. Termasuk di dalamnya itu bisa mengirim foto, mengirim email. Jadi proses kinerjanya lah itu yang dipergunakan di plugin Fonte. Tetapi kalau yang dibahas oleh Mas Mirza itu adalah tools yang untuk menghubungkan antara user ingin menghubungi dengan pelanggan. Nah, kalau sedang Fonte adalah tools yang digunakan oleh pemilik situs untuk memasarkan produknya atau untuk berkomunikasi dengan kliennya. Ya. Saya rasa itu sih, Mas. Dan Wah, Fonte thank you, pun Mas juga Adi. Fonte pun juga ada versi free-nya, ada versi free-nya, dan yang paling mahal itu cuma 275.000 per bulan. Itu Ya, sih. ya. Jadi yang dibahas Mas Mirza tadi kebanyakan tuh niat untuk menghubunginya itu dari user ya, atau dari customer ya, ke pemilik website gitu, ke pemilik toko online-nya ya. Oke, thank you.